Dibentuk pada tanggal 21 Mei 1939 atas inisiatif dari Muhammad Husni Tamrin. Organisasi ini terdiri dari beberapa partai politik, yaitu Gerindo, Perindra, Partai Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Persatuan Partai Katolik. GAPI dipimpin oleh beberapa tokoh besar partai politik, seperti Muhammad Husni Tamrin, Amir Syarifuddin, dan Abikus Nojokrosuyoso. Pendirian GAPI berawal dari penolakan Belanda terhadap petisi Sutarjo pada tahun 1936. Kegagalan petisi Sutarjo mendorong Muhammad Husni Tamrin untuk menyatukan partai politik di Indonesia dalam bentuk organisasi. Alasan lain terbentuknya GAPI adalah munculnya paham fasisme di dunia internasional yang sangat mengkhawatirkan bagi nasib demokrasi di Indonesia. Tokoh nasional Indonesia khawatir akan penyebaran fasisme di kalangan pemerintah kolonial Belanda. Tujuan utamanya GAPI adalah menyatukan partai-partai untuk menuntut hak-hak politik yang lebih besar, khususnya menyatukan aksi antifasisme dan menuntut Indonesia berparlemen. Berikut tokoh penting dan tokoh pendukung yang ada di organisasi GAPI, yaitu ada Abikus Nojokrosuyoso, Amir Syarifuddin, Muhammad Husni Tamrin, Ki Hajar Dewantara, Soekarjo Wirjopranoto, dan Otto Iskandar Dinata. Asas dan tujuan. 1. Persatuan aksi seluruh organisasi pergerakan Indonesia. 2. Persatuan nasional Indonesia yang berpedoman pada prinsip kerakyatan. 3. Menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia. 4. Mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. 5. Hak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri. 6. Demokratisasi pemerintahan Indonesia. Dampak positif. 1. Menyatukan organisasi pergerakan nasional dalam satu wadah sehingga perjuangan terhadap pemerintah kolonial menjadi lebih terarah dan solid. 2. Mempertegas tuntutan Indonesia berparlemen sebagai langkah awal menuju pemerintahan sendiri yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Memajukan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum politik sehingga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan semakin kuat. 4. Membentuk kader pemimpin bangsa yang terlatih dalam berorganisasi, diplomasi, dan menyusun strategi perjuangan. 5. Meningkatkan posisi tawar bangsa Indonesia di hadapan pemerintah kolonial Belanda menjelang Perang Dunia II. Dampak negatif. 1. Menimbulkan perpecahan internal. Karena perbedaan ideologi antar partai, anggota tidak sepenuhnya dapat disatukan. 2. Mengundang pengawasan ketat pemerintah kolonial, sehingga ruang gerak tokoh-tokoh pergerakan menjadi lebih terbatas. 3. Tuntutan Indonesia berparlemen ditolak Belanda, yang menyebabkan semangat sebagian anggota menjadi surut. 4. Terlalu fokus pada jalur politik kooperatif, sehingga perjuangan di bidang sosial ekonomi rakyat kurang mendapat perhatian. 5. Berakhir tanpa hasil konkret karena pecahnya Perang Dunia II sehingga tujuan utama GAPI tidak tercapai. Konferensi pertama GAPI dilaksanakan pada 4 Juli 1939 dengan semboyan Indonesia Parlemen. GAPI menghendaki agar Indonesia memiliki parlemen. Berbeda dengan Volksraad, parlemen tersebut diharapkan mengikat pemerintah untuk melaksanakannya. Akibat meletusnya Perang Dunia II, pada 20 September 1939, GAPI mengeluarkan manifest GAPI yang mengajak untuk rakyat untuk bekerjasama melawan fasisme. Pada Desember juga, mengadakan Kongres Rakyat Indonesia di Batavia. Kemudian, dibentuklah Parlemen Indonesia untuk mendukung kegiatan GAPI. Simpulan, Gabungan Politik Indonesia atau disebut dengan GAPI yang berdiri pada 21 Mei 1939 merupakan wadah persatuan organisasi pergerakan nasional. GAPI memiliki peran penting dalam menyatukan aspirasi bangsa melalui tuntutan Indonesia berparlemen, memajukan penggunaan bahasa Indonesia dalam politik, serta mencetak kader pemimpin nasional. Meskipun tuntutannya ditolak pemerintah kolonial dan berakhir tanpa hasil konkret akibat Perang Dunia II, GAPI berhasil meningkatkan posisi tawar bangsa Indonesia dan membuktikan kemampuan bangsa dalam berpolitik secara modern dan terorganisasi. GAPI menjadi pondasi penting bagi perjuangan diplomasi menuju kemerdekaan Indonesia.